sudah kembali. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu seharusnya membiarkan aku pergi. Biarkan kami bertiga menjadi keluarga. Dulu kamu memaksaku untuk menikahimu. 1 juta. Kamu membeli masa mudaku, membeli cintaku. Keluarga. Bertiga. Kamu belum tahu ya, Gu Tongtong adalah anakku dengan Luyu. Bagaimana rasanya membesarkan anak orang lain? Aku sudah bilang padamu, uang tidak bisa membeli cinta sejati. Selamanya tidak bisa. Bagaimana dengan kerajaan bisnismu, seorang pahlawan sejati, lalu apa? Kamu berjuang mati-matian untuk memberikanku kekayaan abadi. Aku sama sekali tidak peduli, Guyan, kamu mendapatkan tubuhku. Tapi Luyu. Dia tidak hanya mendapatkan tubuhku, tapi juga hatiku. Bagaimana? Dulu di universitas, untuk mengobati ibumu, aku berusaha sekuat tenaga. Hanya untuk mengumpulkan 1 juta, agar pantas denganmu. Aku berjuang keras untuk naik, aku bekerja keras, berwirausaha. Bahkan, terkena berbagai penyakit. Aku berjuang di masyarakat, bertahan hidup, bahkan berulang kali hampir mati. Akhirnya memiliki kekayaan hari ini, mobil ini kubeli. Untukmu, ternyata semua usahaku tidak bisa mengalahkan cinta pertamamu, dia kembali. Luyu, kapan kamu akan kembali? Cheng Shui, aku benar-benar mencintaimu, jika ada kehidupan selanjutnya. Aku tidak akan seperti ini. Mencintaimu tanpa pamrih. Guyan, 1 juta. Kamu membeli masa mudaku. Aku membencimu. Dokter, tolong selamatkan dia. Guyan, bangunlah Guyan. Guyan, jangan mati, Guyan. Sayaman. Ini adalah aku terlahir kembali. Hari aku mengaku cinta pada Cheng Shui. Sayaman. Di kehidupan sebelumnya, aku berkorban segalanya untuknya. Siang dan malam, Shui, ini yang kubuat khusus untukmu. Merek pribadi, kamu suka? Merek apa? Jelek sekali. Shui, di matanya, tetap tidak bisa mengalahkan. Cinta pertamanya, Shui, kalung ini, kamu suka? Jelek sekali, siapa yang suka? Bisakah kamu tidak selalu menggunakan cara ini untuk membujukku? Pada akhirnya, saat aku paling membutuhkannya. Cabut tabung oksigenku. Guyan, kamu pikir dengan uangmu yang bau, kamu bisa seenaknya menyentuhku? Siapa kamu ini? Kamu anggap aku seperti apa? Sudah kubilang padamu, uang bukan segalanya. Jangan bawa barang kotormu untuk mencemari cintaku yang murni. Ya, meskipun aku membayar biaya pengobatan ibumu sebesar 1 juta. Meskipun aku kesulitan mengumpulkan uang itu, tapi aku tetap tidak bisa menyentuhmu, bahkan setelah menikah. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, bahkan jika aku memberikan seluruh dunia di hadapanmu, kamu akan tetap acuh tak acuh, bukan karena hatimu tidak bisa dihangatkan, tapi karena di hatimu ada orang lain. Guyan, kamu mabuk ya? Aku tidak minum, ibumu sakit dan perlu 1 juta. Kamu cantik, punya banyak pelamar, kamu bisa pinjam uang. Kamu bisa menggalang dana, hanya saja tidak membutuhkan aku, kamu tinggi hati. Kamu hebat. Guyan, mencintai seseorang seharusnya diam-diam memberi, tanpa mengharapkan balasan. Jika kamu mencintai Cheng Shui, seharusnya kamu puas. Bayarkan dia bahagia, kamu tahu. Cheng Shui mencintai Senior Luyu. Kamu membayar biaya pengobatan ibunya, itu sama saja dengan memaksa. Kamu punya hak bicara. Cheng Shui, hari ini kamu keterlaluan ya? Kami hanya bercanda, biar kalian cium. Kamu malah merusak pesta ulang tahun ini. Guyan sudah mempersiapkan pesta ulang tahun ini. Sebulan sebelumnya, menghabiskan banyak uang. Kamu begini, Guyan akan marah. Benarkah?
Kalau begitu putus saja denganku. Baik. Putus ya putus. Apa yang kamu katakan? Kamu yakin mau putus denganku? Aku bilang. Putus. Kamu juga tidak demam. Kamu main apa ini? Pergi sendiri, atau aku yang mengusirmu? Baik, aku sangat menginginkannya. Guyan, aku harap kamu bisa menepati janjimu. Guyan, kamu akan menyesal. Kalau berani, jangan sampai nanti merangkul Cheng Sui kami. Tenang saja. Kali ini meskipun dia berlutut memohon padaku, aku tidak akan memaafkannya. Guyan, kamu tidak mengejar? Maaf sekali, aku seharusnya tidak memulai bercanda. Aku pikir kamu sangat baik padanya. Kalian juga sudah bersama begitu lama, kamu juga menghabiskan banyak uang. Untuk mengobati ibunya, aku pikir dia pasti mau. Ini pilihan ibuku untuk ulang tahunku. Kamu ambil dulu untuk sementara, lagi pula. Perempuan memang harus dirayu. Tidak perlu. Suatu hari, jika kamu tahu, orang yang paling mencintaimu di dunia ini adalah aku, sedangkan Luyu hanya seorang bajingan, semuanya sudah terlambat. Kalau ada yang perlu dibantu, kamu bisa panggil aku. Kamu sendiri berlutut, juga tidak enak dilihat. Teman-teman bisa membantumu mengatur meja. Ayo, terus minum. Bersulang. Ayo, ayo, satu gelas lagi. Bukankah itu Luyu, cinta pertama Cheng Sui? Kenapa dia pergi ke hotel dengan perempuan lain? Jangan pedulikan dia. Kita lanjut minum. Perempuan ini, Cheng Sui, suatu hari nanti, aku akan memilikinya. Perempuan ini, apapun yang aku katakan atau lakukan, di matanya, selalu terlihat sempurna. Asal aku sedikit berusaha, dia pasti akan menjadi milikku. Lugu, kemarin malam pasti capek ya? Lihat badan Lugu ini, satu kata, kuat. Sepertinya kemarin malam tidak istirahat. Benar, aku jadi penasaran. Kamu setiap hari kali remain, siapa yang bayar? Cheng Sui? Dia yang kasih uang, dia pikir aku mau ke luar negeri. Suruh aku menabung uangnya. Perempuan ini benar-benar pikir aku suka padanya. Memang Lugu, pesonanya besar. Tapi uang Cheng Sui, bukankah uang Guyan? Guyan ini benar-benar lucu, demi seorang perempuan yang mencintai orang lain, tidak hanya menghabiskan jutaan, bahkan rela melepaskan kesempatan belajar di luar negeri. Percaya tidak, Lugu bisa membuat si anak orang kaya itu rela membayar semua biaya kuliah. Anak orang kaya yang bodoh. Sudah, tadi semuanya dengar. Dengar ya sudah. Meski dia punya padang rumput hijau di kepalanya, dia harus tahan. Percaya saja pada Lugao. Guyan, aku tahu kamu ingin aku ke luar negeri. Hanya dengan aku pergi, kamu bisa mendapatkan hati Cheng Sui. Tapi kamu juga tahu, kondisi keluargaku tidak memungkinkan aku untuk pergi. Bagaimana kalau begini? Setahun 50 juta, ini batas bawahku. Lebih baik. Di sekitar kampus ada rumah dengan pemandangan laut. Dan ada pembantu, umur 20 tahun, tubuhnya lebih baik, cantik berambut pirang bermata biru. Kamu dengar apa yang aku katakan? Masih ada? Sementara tidak ada. Kalau ada, nanti saya beri tahu kalau sudah enggak. Tapi sebaiknya kamu beri jawaban sebelum malam ini. Kalau saya menyesal dan memutuskan tinggal di dalam negeri, saya rasa Cheng Sui bahkan tidak akan melirikmu. Mengerti. Bagaimana? Apa saya benar? Apa yang dikatakan Kat Lu? Dia pasti akan setuju. Danny mencelah Cheng Sui, kamu benar-benar bisa melakukan apa saja. Halo, Profesor Qian. Saya sudah memutuskan, saya bersedia pergi ke luar negeri. Satu-satunya kuota belajar di luar negeri, tidak perlu diberikan kepada Luyu lagi. Guyan, akhirnya kamu setuju. Kamu tidak tahu.
betapa berharganya kuota ini. Tapi kamu, sebelumnya merekomendasikan Lu Yu, yang bahkan tidak bisa lulus ujian bahasa Inggris lisan. Benar-benar jauh dari standar. Guyan, apa maksudmu? Apakah karena kejadian tadi malam? Dia yang merayu saya. Kamu sendiri tidak bisa mempertahankan orang lain. Jangan salahkan saya karena terlalu menarik. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Hanya jika saya pergi ke luar negeri, kamu baru bisa benar-benar mendapatkan dia. Saya sudah memikirkannya. Kamu tidak layak pergi ke luar negeri. Guyan, Guyan. Apa maksudmu? Cheng Sui, pria seperti inikah yang kamu sukai? Bahkan demi dia, kamu membenci saya selama puluhan tahun. Cinta saya selama puluhan tahun. Tidak bisa mencairkan hatimu yang beku di Antartika. Kamu tadi pergi ke kamar mandi, saya sudah menahan tempat untukmu. Terima kasih. Oh ya, beberapa hari lalu kamu meminta saya mengingatkanmu, hari ini adalah hari ibumu Cheng Sui perlu membayar biaya pengobatan. Kamu tadi malam, bukankah sudah menyiapkan cek untuknya? Nominalnya bisa diisi sesuka hati sebagai hadiah ulang tahun. Lagi-lagi mainan seperti ini, sengaja menempati tempat di samping saya. Kemarin masih sangat keras kepala, kenapa hari ini sudah tidak tahan? Dan minta maaf pada saya? Kalau memang berani, jangan pernah minta maaf pada saya. Jangan pernah memohon pada saya. Cheng Sui, dia hari ini aneh sekali. Dia bahkan tidak secara aktif meminta maaf padamu. Anjing pun, ada kalanya mengibas-ngibaskan ekornya. Mungkin nanti, dia akan mengeluarkan hadiah kecil dari tasnya. Dan memohon pada saya. Saya sudah sering melihat trik seperti ini. Cheng Hu, dia ini kenapa? Pura-pura. Lihat saja berapa lama dia bisa bertahan. Seluruh sekolah tahu. Dia hanyalah anjing penjilat di samping Cheng Hu. Oh ya, temani saya belanja setelah kelas. Kira kalau belanja, Cheng Sui akan memaafkanmu? Tidak mungkin. Kecuali kamu berlutut di depan gerbang sekolah. Bayarkan semua orang melihat. Saat itu, apa itu 99 mawar? Apa itu minta maaf sambil bersujud? Cheng Shui kita, tidak akan memaafkannya. Ayo pergi. Aneh, kenapa mereka pergi duluan? Aku tahu, pasti mereka pergi duluan ke pintu. Mempersiapkan kejutan untuk Cheng Sui, terlalu klise. Lagi-lagi seperti ini, ayo pergi. Ayo pergi. Kenapa tidak ada apa? Jangan-jangan mereka benar-benar pergi. Hello, APA. Guyan pergi ke dealer mobil untuk beli mobil. Sue, uang ini, aku susah payah mengumpulkannya. Kali ini ibumu sakit, uang ini sangat penting. Guyan, jangan kira dengan uang, kamu bisa membeli segalanya. Ibuku sekarang memang butuh uang, tapi jangan kira aku butuh uang. Kamu bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sue, aku benar-benar tidak ada maksud lain. Aku hanya ingin mengobati tante, lagi pula. Aku tidak bisa melihat tante sakit, aku tidak peduli. Aku akan berlutut, oke. Sedap. Tapi sebelumnya, uang ini kamu yang memaksaku menerima. Bukan aku yang meminta. Guyan ini, jangan-jangan dia benar-benar berpikir dengan beli mobil, bisa memenangkan. Maafnya Xiao Sui kita, ya kan? Cheng Shui. Rumah sakit bilang uang obatku habis. Ibu, aku tahu. Tapi Guyan sedang bertengkar denganku, tapi untuk membujukku. Dia pasti akan segera transfer uang. Oke, bagus. Pack. Ini HP Anda, lalu kunci mobil Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Guyan, kamu tidak memberi uang ke Cheng Sui, ibunya di rumah sakit. Menunggu uang. Dulu aku telepon dia tidak angkat, gua juga tidak dibalas. Kirim 2 pesan lagi langsung diblokir, chatku. Diberikan ke orang lain, dipamerkan lagi dan lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku kecelakaan, sebagai istri. Aku minta petugas ambulans menghubunginya, beberapa kali dia tidak angkat telepon.
Aku menunggu dalam keputusasaan, hampir cacat. Saat itu, aku seharusnya bercerai. Setelah menikah beberapa tahun, dia sering luar negeri, aku tidak pernah curiga. Sampai suatu hari, dokter bilang aku kena HIV. Seumur hidup aku menjaga diri, pasti aku tidak akan sakit. Sekarang pikir-pikir, setiap dia ke luar negeri, mungkin untuk menemui Lu Yu. Aku pikir aku bisa menoleransi semua, tapi tidak kusangka dia. Tanpa berpikir, langsung mencabut selang oksigenku. Xiaogu, ini mobil barumu, bukan cuma buat manjain aku. Jangan kira dengan beli mobil, aku akan memaafkanmu. Oh ya, Xiaogu, dokter bilang, minggu depan aku harus operasi. Rekeningnya sudah kosong. Bukan, hal sepenting ini bisa kamu lupakan? Uang rumah sakit saja kamu lupa bayar. Kamu ini ke aku, ke anakku, dan juga ke keluarga Chen. Kamu ini benar-benar tidak peduli. Bagaimana aku bisa tenang? Menyerahkan Cheng Sui padamu? Oh ya, apa aku lupa memberitahumu? Aku dan putrimu, Cheng Sui, sudah putus. Kalau tidak, aku juga tidak akan punya uang untuk beli mobil sport ini. Soal uangmu, aku yakin putri kesayanganmu pasti bisa mengumpulkan uang untukmu. Kalau butuh bantuan, bisa cari aku, tapi bantu atau tidak, tergantung mood. Xiaogu, kamu bercanda ya? Seberapa kamu suka Cheng Hu, semua orang tahu. Bagaimana mungkin kamu tega putus dengannya? Aku tidak pernah bercanda. Mulai sekarang, aku dan Cheng Sui putus, tidak ada hubungan lagi. Dia jalani hidupnya, aku jalani hidupku. Guyan, akhirnya kamu sadar, selama ini kamu selalu memberikan segalanya untuk Cheng Sui, tapi Cheng Sui sekali lagi sama sekali tidak menghargaimu, malah semakin seenaknya. Kamu ini siapa? Apa hakmu bicara di sini? Kamu mau putus dengan Cheng Sui? Aku tidak setuju. Bukan, Cheng Sui, sepatlah urus Guyan. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu, Guyan, kalau kamu berlutut sekarang, aku masih bisa memaafkanmu. Kalau kamu berani melangkah lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Guyan, jangan bodoh, wanita ini ke kamu sama sekali tidak tulus. Guyan, aku hitung sampai 3, sekarang datang dan berlutut minta maaf. Kita masih bisa bicara, aku tidak mengenalmu? Bagaimana kamu dulu menjelatku? Aku lebih tahu dari siapapun. Dalam hitungan 3, kamu pasti akan datang lagi, menjelatku lagi. 3, 2. Sudah kubilang, kamu akan kembali minta maaf. Xiaogu, ini baru benar, pria harus besar hati. Lihat, Cheng Sui langsung luluh, kan memaafkanmu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini, ya? Seperti Cheng Sui, bunga sekolah, banyak yang ngejar. Dia kasih kesempatan ini padamu, itu adalah keberuntunganmu. Dari kehidupan sebelumnya. Keberuntungan. Guyan, jangan pergi, kamu lupa dulu bagaimana dia memperlakukanmu. Kamu memang masih mencintainya. Aku kira kamu sangat tegas untuk putus denganku. Sekarang kamu malah datang memohon padaku, tepatnya berlutut. Selagi aku masih dalam suasana hati yang baik, mungkin aku bisa memaafkanmu. Nanti kalau sudah lama, aku tidak akan sebaik ini lagi. Cheng Sui, kamu pikir tanpa aku, kamu siapa? Siapa yang berani memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu padaku? Cheng Sui, kenapa kamu memukul orang? Aku memang memukulnya, dia cuma anjing penjilat di sekitarku. Apa haknya untuk bicara soal putus denganku? Cheng Sui, kamu keterlaluan, bagaimanapun juga. Kamu tidak boleh memukul orang. Aku memukulnya, kenapa kamu ikut campur? Kenapa kamu suka dia? Aku tidak. Sudahlah Xia Shuang, bagaimana Cheng Sui menghukum pacarnya? Itu urusannya, kenapa kamu ikut campur? Lajepila. Guyan, kalau mau putus, seharusnya Cheng Sui yang mengajukan. Kamu siapa sih? Berani-beraninya mengajukan putus padanya. Kamu cuma anak orang kaya yang suka bermain-main, pikir dengan uang. Bisa membeli segalanya. Aku benci orang seperti kamu, yang merasa punya uang bisa seenaknya menginjak-injak. Harga diri perempuan. Kamu punya harga diri apa? Guyan cuma karena menyukai Cheng Sui, dihancurkan oleh kalian. Apa salahnya punya uang? Kalau kalian tidak suka dengan orang kaya, beraninya jangan pakai uangnya. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang pakai uangnya? Kamu tidak berguna. Kalau aku tidak salah lihat, Chen Miao, baju Chanel yang kamu pakai dibeli oleh Guyan, kan? Dan kamu Liuli, sepatu Adidasmu juga dibeli oleh Guyan, kan? Makanan dan minuman kalian sehari-hari dibayar pakai kartu Guyan, make up di wajahmu. Baju yang kamu pakai, sepatu yang kamu kenakan. Mana yang bukan atas nama Cheng Sui? Yang kalian minta dari Guyan?
Sekarang kalian bertindak seolah uang itu seperti sampah. Aku bilang dengan jujur, perempuan zaman dulu lebih punya hati nurani daripada kalian. Xie Shuang, kamu ngomong apa sih? Guyan saja tidak bicara. Kamu ngomong apa? Kamu siapa sih? Ini. Semua itu dia yang dengan sukarela memberi kami. Kami tidak memaksanya. Lagi pula, dalam pacaran, memberi pacar. Dan teman-temannya beberapa baju, itu hal yang wajar. Kalian, Sudahlah. Xie Shuang, masa lalu tidak usah dibahas, tapi sekarang. Guyan, kamu masih akan membelaku di depan orang lain. Berusaha membuatku senang. Karena semua yang kamu lakukan adalah untuk membuatku senang, kamu seharusnya tidak bertingkah. Sekarang, apakah aku akan memaafkanmu, tergantung suasana hatiku. Cheng Sui, aku akan bilang sekali lagi padamu untuk terakhir kalinya. Kita sudah putus, tolong jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu aku lagi. Aku yang ganggu kamu? Guyan, kamu harus sadar. Jelas-jelas kamu yang licik dan tak tahu malu. Aku yang licik dan tak tahu malu? Benar, kamu tahu ibuku tidak punya uang untuk berobat. Hampir diusir dari rumah sakit. Tapi kamu malah pakai uang untuk beli mobil sport. Kamu melakukan ini hanya untuk memaksaku, kan? Aku beritahu kamu, kamu bermimpi. Aku yang memaksamu? Ya. Selain paksa aku dengan uang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku beritahu kamu, cintaku tidak bisa dibeli dengan uangmu. Dulu tidak mungkin, hari ini juga tidak. Bayar biaya pengobatan ibuku, lalu berlutut di hadapanku. Minta maaf padaku, kalau tidak, jangan harap aku memaafkanmu. Cheng Sui, apakah kamu lupa kita sudah putus? Ya. Dulu aku mungkin akan berlutut minta maaf, tapi sekarang tidak lagi, karena sekarang aku sudah sadar. Aku tidak akan menggantungkan diri pada pohon yang sama. Uang sebanyak ini, bagaimana aku habiskan? Apa katamu? Elanji lagi. Aku bilang mau putus denganmu, putus, kalau sekali tidak jelas. Aku akan bilang 3 kali. Guyan. Kamu brengsek, kalau kamu terus begitu, aku benar-benar marah. Aku sudah bilang padamu. Uang tidak bisa membeli cinta sejati, kerajaan bisnis bagaimana? Jagoan sejati, lalu apa? Kamu dapatkan tubuhku. Tapi Luyu, dia dapatkan hatiku. Cheng Sui, suka atau tidak Guyan padamu, itu haknya. Kamu tidak boleh membelenggannya, kamu. Pukul aku boleh, tapi pukul temanku, tidak boleh. Aku bilang sekali lagi, kita sudah selesai. Tunggu. Kalian tidak boleh putus. Guyan, aku sudah mengerti, syaratmu aku terima. Aku mau ke luar negeri, mulai sekarang tidak akan bertemu Xiao Sui lagi. Meski harus sendirian meninggalkan kampung halaman. Meski harus diusir ke negeri orang, aku tidak peduli. Asal kamu bisa bantu ibu Xiao Sui berobat. Apapun pengorbanannya, aku rela. Luyu, kamu rela keluar negeri untukku. Ke tempat yang jauh itu. Benar-benar sok. Kamu yakin, apapun akan dilakukan? Xiao Sui, aku tidak ingin karena aku mengganggu hubungan kalian. Meskipun belajar di luar negeri itu sulit, aku rela menanggungnya, hanya saja. Pergi ke luar negeri membutuhkan biaya yang besar. Aku. Senior Luyu benar-benar orang baik, Demi Cheng Shui. Dia rela pergi ke luar negeri yang jauh, tempat yang sulit, hanya saja. Berbeda dengan Guyan yang hanya bisa menggunakan uang untuk mengancam orang. Sama sekali tidak sama. Luyu, sebenarnya, pengorbanan besar seperti belajar di luar negeri. Tidak perlu, aku juga tidak harus memberikan kuota belajar di luar negeri padamu. apa belajar di luar negeri? Bukankah itu kuota pertukaran pelajar? Tahun ini dari sekolah, itu sesuatu yang kami perjuangkan. Tapi tidak bisa dapatkan, bagaimana bisa di tanganmu jadi pengorbanan? Cheng Sui juga tidak harus menggunakan uangku untuk mengobati ibunya. Luyu, aku ingat kamu punya 2 properti. Sebenarnya, hanya dengan menjual satu saja sudah bisa menyelesaikan biaya pengobatan ibu Cheng Sui. Seperti kamu yang mulia, hanya menjual 1 properti, pasti rela berkorban untuk Cheng Sui, kan? Iya. Aku. Atau mungkin kamu tidak bisa menemukan agen properti yang cocok. Kalau begitu, aku punya agen properti yang bisa langsung mengurusnya. Halo, agen properti? Aku punya 1 rumah. Aku. Aku mengerti, kamu khawatir hanya menjual 1 tidak cukup. Benar-benar menantu yang baik. 2, semuanya dijual. Guyan, kamu ngapain?
Lihat kan, ini dia Luyu yang menurutmu. Rela berkorban segalanya untuknya. Munafik, munafik, munafik. Kamu. Guyan, kamu apa haknya memaksa Luyu? Laju pila. Rumahnya bukan dia yang bisa putuskan. Selain itu, urusanku sendiri aku bisa selesaikan. Tidak perlu orang luar seperti kamu ikut campur. Senior Luyu dari awal sampai akhir selalu lebih baik darimu. Aku percaya, suatu hari nanti, Luyu akan melihat ketulusanku. Kalau aku orang luar, kenapa dengan mudahnya? Minta uangku, bahkan 1 juta? Tenang, mulai sekarang tidak akan lagi. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menang lagi. Xiao Sue, kamu bodoh. Kamu putus dengannya. Bagaimana dengan biaya pengobatan ibumu? Yang lebih penting, bagaimana aku bisa cari uang untuk pacaran? Bagaimana bisa pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang? Biaya pengobatan ibuku, aku akan cari jalan seumur hidupku. Aku lebih baik mati daripada menerima balas kasihannya. Aku tidak mau lagi dibesarkan olehnya seperti burung yang merindukan kebebasan. Burung kenari. Ibu, kamu harus mendukung keputusanku. Aku tidak mau lagi, seperti kehidupan sebelumnya, dikurung olehnya. Tenang saja, aku akan mencari cara untuk penyakitmu. Aku akan meninggalkannya. Aku bukanlah orang yang tidak berarti. Oke, ibu mendukungmu. Ibyo. Kenapa, ibu? Obat. Ibu, obatnya sudah datang. Bukan obat ini. Ibu, penyakitmu ini, mana ada obat ajaibnya? Kalau ada obat ajaib, ngapain aku harus terus-terusan membiarkannya membayar biaya pengobatan? Kalau bukan karena biaya pengobatan sebesar 1 juta, mana mungkin aku membiarkannya menculikku? Telepon dokter. Dokter bilang ada obat ajaib, ya? Dokter Wang, kondisi ibuku sekarang sangat parah. Obat sebelumnya tidak mempan. Dia bilang rumah sakit. Sekarang ada obat ajaib, ya? Memang ada obat ajaib. Hal ini benar-benar keajaiban di dunia medis. Ada seseorang yang khusus untuk penyakit ibumu mentransfer uang ke lembaga penelitian. Dengan sangat cepat meneliti obat ajaib ini. Sekarang, obat ajaibnya sudah keluar. Siapa itu? Namanya Guyan. Ibyo. Ayo kita pergi. Guyan, tunggu sebentar. Aku rasa kamu sudah sangat jelas, kita sudah putus. Guyan, bisakah kamu tidak selalu melakukan trik kecil seperti ini? Setiap kali seperti ini. Lagi-lagi melakukan trik kecil ini, sepertinya mau putus denganku. Padahal, diam-diam mentransfer uang. Membuat lembaga penelitian khusus meneliti obat ajaib untuk ibuku. Untuk menyenangkanku, untuk mengontrol hidupku. Di tanganmu, kamu benar-benar menggunakan segala cara. Menggunakan segala trik. Aku mengeluarkan uang, membuat lembaga penelitian meneliti obat ajaib. Untuk mengurangi penderitaan ibumu. Di matamu, aku menggunakan segala trik. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan ini bukannya membuatku merasa bersalah padamu. Mengikat hidupku di sampingmu. Bersamaku, apakah itu sangat menyakitkan? Ya, cinta itu bebas. Apa yang kamu lakukan ini adalah perampasan. Kamu adalah perampok dalam cinta. Jadi, aku berkorban segalanya untuk menyelamatkan ibumu. Pada akhirnya masih kalah dengan orang yang menipu uangmu, menipu perasaanmu. Luyu yang diam-diam pergi menginap dengan orang lain, perasaanku. Di matamu, apakah lebih hina dari rumput? Ya, Baiklah, obat khusus ini tidak perlu lagi. Halo, Dr. Wang, sumbangkan obat khusus ini gratis kepada pasien yang membutuhkan. Pasir yang tidak bisa digenggam, sekarang aku akan menyebarkannya. kamu, ini. Sekarang kamu puas, mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Ini sudah saatnya, kamu masih menggunakan cara ini untuk memaksaku. Menggunakan obat khusus ibuku untuk memaksaku, membuatku menyerah padamu. Di kehidupan sebelumnya, aku terus menyerah padanya. Jadi aku tidak bisa menjalani hidupku sendiri. Dan akhirnya berpisah dengan Senior Lu, sesuai perkembangan kehidupan sebelumnya. Penyakit ibuku akhirnya akan terkontrol. Cheng Sui, apakah kamu tahu berapa banyak hubungan yang dicari Guyan untuk mengembangkan obat khusus ibumu? Mengembangkan obat khusus, mencari berapa banyak hubungan? Apa urusanmu dengan ini? Xia Shuang, kamu selalu bilang Guyan ini baik itu baik. Sekarang aku tidak menginginkannya lagi, lebih baik kamu bersamanya. Bisa juga. Tapi sayang, meskipun aku tidak menginginkannya, aku pikir Guyan juga tidak akan tertarik padamu. Guyan, kamu tahu, selama kamu mengangguk, aku tidak akan pernah memaafkanmu pada akhirnya.
Semua yang kamu lakukan hanya untuk membuatku marah. Aku mau. Kamu bilang apa? Aku bilang. Aku mau. Guyan, kamu gila. Kamu melakukan ini untuk membuatku marah. Kamu benar-benar tidak memilih-milih. Cheng Shui, aku selalu berpikir. Memilih seseorang harus setia dari awal sampai akhir, tidak meninggalkan. Tapi beberapa orang, dia benar-benar tidak pantas. Seperti kamu. Ayo pergi. Baik. Maaf. Oh, aku tahu. Kamu baru saja bercanda. Aku juga hanya tidak suka dengan perilaku Cheng Shui. Guyan pergi. Dia tidak akan pergi. Di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah bertahan semalaman. Hampir setiap hari akan datang memohon padaku, tapi penyakitku ini kadang-kadang kambuh. Bagaimana ini, Bu? Baru saja rumah sakit sudah mengeluarkan pemberitahuan, obat khusus ini. Sekarang gratis. Itu yang dilakukan Guyan, begitu saja. Secara terlihat marah, sebenarnya terlalu peduli padaku. Dia benar-benar tidak bisa meninggalkanku, masih akan diam-diam. Coba cari cara untuk baik padaku, dia hanya ingin. Aku berkompromi dengannya, Bu. Guyan, dia hanya ingin membuatku marah. Dan membuatku tahu bahwa tanpa dia, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kali ini, aku pasti tidak akan berkompromi lagi dengannya. Lalu bagaimana dengan biaya pengobatan ini? Biaya rawat inap? Bu, aku akan cari cara. Oh. Dua wanita cantik, mau mencoba minuman baru? Tuan, mau mencoba minuman baru? Tuan, Pergi sana. maaf ya. Kamu lumayan cantik. Gimana kalau kamu ikut aku saja? Dengan begitu, tidak perlu lagi menjual minuman. Hahaha. Kakak, aku cuma penjual minuman, maaf. Tuan, Anda kenal? Ini. Ini adalah seorang mahasiswa yang menjual minuman. Mahasiswa sekarang sangat terbuka, demi uang apa saja mereka lakukan. Lihat saja, sekarang masih pura-pura sopan, beberapa hari lagi akan menjadi mainan orang kaya. Berikan uang ini padanya, bilang ada yang membeli minumannya. Meskipun kita tidak akan bertemu lagi. Tapi aku tidak ingin kamu disiksa oleh orang seperti ini seumur hidupmu. Selamat tinggal. Ah, ini. Kenapa? Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Baik, tidak masalah. Lepaskan aku, Tuan. Aku cuma penjual minuman. Ah, jangan malu-malu, ayo. Tuan, lepaskan aku. Nyonya, ada yang membeli semua minuman Anda. Humph. Uang ini dari siapa? Maaf, dia tidak mengizinkan saya untuk mengungkapkan identitasnya. Bagus, dengan uang ini, aku tidak perlu lagi jatuh oleh Guyan. Tanpa kamu, banyak yang mengejar aku. Dengan uang ini, seumur hidupku, aku tidak akan berkompromi lagi denganmu. Senior Lu, aku sudah dapat uang. Bisakah kamu cari cara untuk membantu ibuku mencari rumah sakit? Ya, Guyan, dia berkompromi. Lalu? Tidak juga, yang pasti masalah uang sudah aku selesaikan. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan Guyan. Baik, sekarang aku akan membantumu mencari. Baik. Xiao Sue, ibu sementara tinggal di sini, tenang saja. Masalah rawat inap sudah aku atur, kalian istirahat dulu. Aku keluar sebentar untuk urusan. Cheng Shui, aku. Aku tinggal di sini, lingkungannya terlalu buruk ya. Tante, Anda tinggal di sini dulu, aku akan segera membantu Anda menemukan fasilitas medis terbaik di kota dan dokter.
Sudah, cepat pergi. Ibu, rumah sakit ini dicari oleh Luyu, lingkungannya. Memang agak buruk, tapi aspek lainnya bagus. Apalagi, uang kita hanya cukup untuk tinggal di sini, bukan? Kamu benar-benar mau aku tinggal di sini? Bagaimana Luyu Mengguruzani? Kamu juga memberinya banyak uang, dia malah menyuruhku tinggal. Di rumah sakit yang jelek ini, dulu Guyan selalu menyuruhku tinggal. Di kamar VIP tunggal yang mewah, Ibu, Guyan itu hanya ingin membuatmu tidak nyaman. Ayo, kita istirahat dulu. Helen. Xiao Sue, kalau kamu tidak mau mengalah, coba minta Guyan. Kita masih butuh uangnya untuk mengobatiku. Pergi. Kamu agak tidak nyaman ya? Oh ya. Ibu, Guyan setiap hari selalu memperhatikan status yang aku kirim. Kurang dari 5 menit, dia akan mengirim pesan untuk mencariku. Pertama-tama menanyakan kabar dengan penuh perhatian. Lalu memberiku kesempatan untuk turun, kita bisa pindah. Ah baik-baik, aku lega. Sue sudah membalas pesanmu belum? Sudah kubilang, dia lebih panik dari siapapun. Bagaimana? Mungkin tidak. Ini. Dia ternyata seharian tidak mengirimiku pesan. Dulu dia sehari bisa mengirim beberapa pesan, bukan? Kamu benar-benar mau aku tinggal di sini? Ibu, tenang saja. Dia pasti segera membalasku. Tidak membalas pesanku, dulu tidak peduli apa yang dia lakukan. Selalu membalas secepatnya, Guyan ini, aku ingin tahu. Sampai kapan dia bisa bertahan? Kamu pikir aku tidak tahu, kamu mencari Xia Shuang itu. Sama sekali tidak suka dia, hanya ingin membuatku kesal. Aku akan mengendalikanmu dengan ketat. 5 menit, dalam 5 menit, ponselku pasti akan berdering terus. Baik. Pesanmu terus berbunyi, sepertinya pesan dari Cheng Sue. Kamu tidak membalas? Sebelumnya, aku juga terus menelepon dan mengirim pesan. Dia tidak menjawab dan tidak membalas. Kali ini, aku juga ingin merasakan dia mengirimiku pesan terus. Ya, sebelumnya lupa bilang, terima kasih sudah membelaku. Tidak usah terima kasih, itu seharusnya kulakukan. Guyan. Dokter, tolong selamatkan dia. Guyan, bangunlah Guyan. Guyan, jangan mati, Guyan. Aduh, Guyan ini seharian gak balas pesanku. Dia lagi ngapain sih? Gak bisa. Aku gak bisa nelpon dia duluan. Dia pasti belum lihat pesanku. Kalau dia lihat pesanku, pasti dia bakal balas duluan. Aku gak percaya, sampai kapan dia bisa bertahan. Gak mau ketemu aku, dulu dia suka banget sama aku. Dia pasti gak bakal putus duluan sama aku, HMPH. Aku bakal nunggu aja, sampai kamu balik minta maaf sama aku. Kenapa belum balas pesanku juga? Dia pasti belum lihat. Dia udah balas teman-temannya di media sosial. Pasti dia udah lihat pesanku. Aduh, kamu berani banget nggak balas. Guyan, kamu berani banget, Cheng Sue. Kamu udah nemu solusi belum, MA? MA nggak betah tinggal di sini. MA, jangan buru-buru, di saat kayak gini. Aku nggak bisa kompromi duluan sama dia. Aduh, beneran deh. Pak Direktur, berapa biaya rawat inap kali ini?
Udah umur 40-50 tahun, fungsi tubuh udah menurun. Bisa dijual apa? Cuma beberapa bagian tubuh yang masih bisa dijual. Oke. Kamu aja yang urus. Kak Lu, prosedur rawat inap ibuku udah selesai? Shwe. Udah selesai. Ini Pak Direktur Sang, kenalan dulu. Halo. Halo Pak Direktur. Aduh, Nona Cheng, kamu datang pas banget. Aku ada sesuatu mau bilang. APA? Begini, Sue, kondisi ibumu cukup rumit, Biaya rawat inap mungkin butuh 500.000. 500.000? Banyak banget. 500.000 cuma buat rawat inap, masih ada apa lagi? Biaya layanan, biaya medis, biaya operasi, biaya obat, semuanya digabung. Bukan jumlah kecil, perkiraan awalnya. Mungkin jauh lebih dari 500.000. Tapi kamu nggak usah khawatir. Pak Direktur Sang teman baik ayahku, dia tahu kondisi keluargamu. Nggak mudah, Direktur Sang tahu, jadi dia memutuskan. Gratis mengobati kalian. Benarkah? Benar-benar bisa diobati gratis? Tentu saja, asalkan ibumu setuju. Tanda tangani kontrak ini, rumah sakit bisa menyediakan pengobatan gratis untuk biaya selanjutnya. Nggak perlu bayar sepeser pun. Luyu, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Aku udah tahu kalau ada kamu, pasti ibu aku bakal baik-baik aja. Hah? Guyan, kok kamu di sini? Aku tahu. Kamu datang buat minta maaf kan? Dasar kamu. Gini aja, takut banget senior Luyu baik dikit ke aku. Sayanya udah telat. Waktu kamu GA balas pesan aku semalam. Kamu harusnya tahu, aku gak bakal gampang maafin kamu, Guyan. Kok kamu di sini? Cheng Sue. Setelah diselidiki, rumah sakit Sheng An karena jual beli organ tubuh. Udah disegel sama departemen terkait. Kamu bawa ibumu ke rumah sakit ini buat diobatin. Lepesan. Emang kenapa? Jangan sok kayak lu doang. Luyu odar nemuin oli bida paling top beauty view aku. Tanpa kamu, aku tetap bisa sembuhin ibu aku. Kamu gila ya? Kamu tahu gak rumah sakit ini? Tempat apa? Aku tahu dong. Ini tempat buat nolong orang sakit. Kamu pikir cuma rumah sakit pribadi keluarga kamu? Yang paling besar. Rumah sakit Sheng An, meski kelihatannya biasa aja. Tapi tingkah laku dokternya lebih baik ratusan kali dibanding dokter-dokter di rumah sakit keluarga kamu. Kamu belum tahu ya? Direktur rumah sakit Sheng An udah ngasih keringanan biaya operasi buat ibu aku. Semua biaya operasi Guyan tidak membantu Anda. Aku tetap bisa obatin ibu aku. Aku mau buktiin ke kamu, uang bukan segalanya. Cheng Sui, kamu gila? Berani-beraninya tanda tangan perjanjian kayak gini. Gak takut? Mereka jual ibu, kamu terus hitung duit? Kamu pikir semua orang kayak kamu, duit mulu. Perjanjian ini udah aku baca, gak ada masalah sama sekali. Kalau kamu datang buat minta maaf, aku kasih tahu, udah telat. Aku gak bakal bisa maafin kamu lagi. Cheng Sui, kamu beneran gila. Kamu bakal nyesel. Kamu ngomong segitu banyak, cuma supaya aku maafin kamu. Balikan sama kamu? Aku kasih tahu, seumur hidup. Aku lebih milih mati. Dia, bawa. Woi, kalian mau ngapain? Cheng Shui, tolongin aku. Mereka mau jual aku ke Myanmar, diambil ginjalnya. Kalian ngapain? Lepasin ibu aku. Minggir sana. Kamu mau ngapain? Aku kasih tahu ya. Sesuai perjanjian, ibu kamu sekarang terserah kita. Lihat sendiri. Bukan dokter, yang ditulis di perjanjian. Organ baru disumbang kalau operasi gagal. Ayah. Operasinya sudah gagal. Ibumu tidak memberitahumu? Bukan seperti itu. Kemarin, mereka langsung membawaku ke ruang operasi. Mereka memberiku bius, aku pingsan, aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana aku tahu gagal atau berhasil? Dokter, tolong lepaskan ibuku. Aku kenal direktur. Temanku adalah keponakan direktur, dia bisa menjaminku. Director. Keluarga direktur sudah meninggal semua. Mana ada keponakan? Bawa pergi. APA? Aduh, lepaskan. Tunggu sebentar, ibu. Cheng Sui, cepat telepon Guyan, tolong cepat. Kamu mau lihat ibumu mati ya? Aku. Kemarin baru bilang tidak akan memaafkannya, hari ini minta tolong.
Aku jadi apa? Cepat telepon. Lepaskan, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa Guyan tidak angkat telepon? Ini, hentikan. Luyu, kamu kemana? Polisi. Maaf, bagaimana caranya ke kamar 303? 303, Sayal. Baru keluar rumah ketemu polisi. Kalau bukan karena takut kamu membocorkan aku tidak akan kembali, aku antar kalian. Xiao Sui, kamu baik-baik saja? Semua tunjukkan identitas. Hei polisi, tolong aku, dokter-dokter jahat ini. Mereka mau mengambil ginjalku. Kami juga tidak tahu, identitas kalian mana? Tidak ada identitas. Tidak ada identitas berani berpraktik. Kalian ini main-main dengan nyawa orang. Hei, jangan bilang begitu, perjanjian itu kalian yang tanda tangani. Ini atas kemauan kalian sendiri, tahu? Bukan, perjanjian ini jelas-jelas kalian yang paksa aku tanda tangan. Apa maksudnya dipaksa? Ada cap jari kalian. Berarti tidak dipaksa. Kalian, Kalian apa kamu? Sudah, jangan ribut. Kalian terlibat tindak pidana, ikut kami. Bukan kalian. Bukan adu, Palan. Cheng Sui, aku tidak mau masuk penjara. Luyu, bukannya kamu bilang direktur itu pamamu? Ini bagaimana? Xiao Shui, tenang, aku akan jelaskan pada mereka. Biarkan mereka melepaskanmu. Cepat pergi. Pak polisi, temanku ini tidak bersalah. Bisakah kamu melepaskan mereka? Siapa kamu? Aku ingat yang menelepon polisi bukan kamu. Aku. Orang yang menelepon polisi memang bukan dia. Aku. Guyan, kenapa baru datang? Cheng Sui, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membunuh orang? Xie Shuang, kenapa kamu bersamanya? Kalian sudah bersama? Urusan kami bukan urusanmu. Baik hati tapi dianggap jahat. Padahal Guyan sengaja memanggil polisi untuk menyelamatkanmu, tapi malah kamu memukulnya. Polisi itu dia yang panggil, kamu bercanda apa? Yang bawa polisi itu jelas Luyu, apa hubungannya dengan dia? Guyan, bukannya kamu bilang tidak akan peduli padaku lagi? Ini kan masih datang memohon padaku, sayang sekali. Aku tidak akan memaafkanmu. Seumur hidupku aku tidak akan memaafkanmu. Pak polisi, orang ini bersama direktur rumah sakit. Melakukan tindakan melanggar hukum, bisa ditangkap sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Luyu melakukan? Tindakan melanggar hukum. Aku rasa kamu hanya iri padanya. Benar, kamu jangan asal bicara. Aku ini orang yang jujur dan terhormat. Hati-hati aku laporkan kamu karena fitnah. Direktur Sang, berapa banyak yang bisa didapat dari pasien ini? Sudah berumur 40-50 tahun, fungsi tubuhnya sudah menua. Bisa berharga apa? Hanya beberapa bagian tubuhnya. Masih bisa dijual dengan harga bagus. Baik, kamu yang atur. Tadi tidak mengangkat teleponmu karena aku sedang menyalin video. Kamu, Xiao Sui, dengarkan aku menjelaskan. jelaskan apa? Aku sangat percaya padamu, tapi kamu berani menipuku. Xiao Sui, aku juga ditipu oleh direktur itu. Kalau tidak, pikirkanlah, kenapa aku masih membawa polisi. Kembali mencarimu. Kamu juga benar. Guyan, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Kamu hanya karena iri pada Luyu, lalu menjelek-jelekkannya. Aku iri padanya? Kalau tidak, kenapa kamu selalu berseteru dengan Luyu? Semakin kamu seperti ini, aku semakin tidak akan bersamamu. Cheng Sui, cukup. Kapan Guyan berseteru dengan Luyu? Jelas dia, setiap kali di antara kalian berdua mengadu domba. Ini ada hakmu bicara? Cheng Sui, apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Guyan, kamu bilang mencintaiku, tapi kamu sama sepertiku. Tidak setia, berhubungan tidak jelas dengan wanita lain. Kadang aku benar-benar ingin membuka jantungmu. Lihat apakah darah di dalamnya hitam. Berapapun yang telah aku berikan untukmu, kamu selalu mengabaikannya. Apapun yang dia katakan, kamu langsung percaya. Di matamu. Aku selalu orang yang buruk. Ya, bukankah karena aku menyukai Luyu, segala hal harus berlawanan dengannya. Aku beritahu kamu, konflik antara kita semua karena kamu. Terlalu berharap. Cheng Sui, sudah cukup. Apa kamu tidak tahu berapa Guyan mengkhawatirkanmu? Dia? Sudahlah, di matanya aku bukan apa-apa. Benar, di mataku, kamu memang bukan apa-apa. Kamu hanya bisa melihat aku dan Luyu, kamu hanya bisa memfitnahnya. Seumur hidup bersaing dengannya tapi tidak bisa mendapatkan aku. Kamu benar-benar gila. Dia akan membunuh ibumu. Urusan ibuku tidak perlu kamu urusi. Seumur hidup aku tidak akan meminta bantuanmu. Aku akan membuktikan padamu. Pilihanku tidak salah. Baik, semoga kamu sukses.
Bawa dia. Bukan ini. Ching Shui, kamu minta tolong pada Guyan. Ini tempat tinggal apa ini? Dulu kita tinggal di rumah besar. Lihat sekarang tinggal di tempat kecil, bahkan tidak ada tempat jemur baju. Tidak ada. Bibi, apa yang Anda katakan ini agak keterlaluan. Ini rumahku, aku sudah mengizinkan kamu tinggal di sini, itu sudah cukup baik. Kalau kamu terus seperti ini, aku akan meminta bayaran sewa. Apa yang kamu katakan? Kamu minta bayaran sewa? Ini Ching Shui kami. Dulu bersama Guyan, si anak orang kaya. Setiap hari dijemput dengan mobil BMW. Sekarang dengan si miskin ini. Lihat tempat tinggal ini. Masih berani minta bayaran sewa. Kalau begitu, pergilah kerja. Ngapain tinggal di sini? Xiao Sui, ini pria yang kamu sukai? Miskin, tidak punya apa-apa. Aku tidak tahu apa yang kamu sukai darinya. Ibu, aku menyukainya bukan karena uang. Bukan karena uang, lalu kenapa kamu menyukainya? Kamu si kecil yang menyebalkan, keluargaku begitu kaya. Kenapa kamu tidak mempertahankannya, malah bersama si miskin ini? Ngapain kamu bergaul dengannya? Aku. Aduh, nasibku sial. Kenapa aku melahirkan orang bodoh ini, menghancurkan hidupku? Kemewahan dan kekayaan. Ibu, jangan berteriak. Guyan tidak akan meninggalkanku. Apa yang kamu katakan? Ibu, kamu lupa Guyan sebelumnya. Seberapa besar kamu mencintaiku? Bahkan di musim dingin yang sangat dingin. Aku akan menendangnya masuk ke kolam renang yang sudah membeku. Dia tidak akan marah, kali ini. Aku hanya menamparnya beberapa kali, dia pasti tidak akan meninggalkanku. Kenapa kamu begitu percaya diri? Ibu, jangan khawatir. Besok kalau tidak berhasil, aku akan merendahkan diri kepadanya. Bagaimanapun, dia akan tetap kembali memohon padaku. Baiklah, asalkan kamu merendahkan diri, dia akan kembali. Oke, kita bisa memulai segalanya dari awal lagi. Jika aku tidak salah ingat, di kehidupan sebelumnya dia, untuk mendapatkan maafku, dia membeli sesuatu di lelang, yang mengejutkan seluruh kota. Ada yang kamu suka? Aku akan membelikannya untukmu. Kenapa tiba-tiba mengajakku berbelanja? Besok, aku mengadakan lelang, aku ingin mengundangmu. Kamu bahkan belum bertanya padaku, sudah mengatur semuanya. Kamu tidak takut aku tidak setuju? Kalau begitu, apakah Nona Xia bersedia menghadiri lelang? Tentu saja. Mau. Ayo, aku akan membelikanmu baju. Sui, ini adalah merek pribadi yang aku buat khusus untukmu. Kamu suka? Merek apa sih? Jelek banget. Sui. Cuma diam-diam membeli baju untuk menyenangkanku. Guyan. Bagus tidak? Kalau begitu, ambil yang ini. Bungkus baju ini. Baik, Pak. Baju ini aku ambil, pakai kartu ini juga. Coba bajunya bagus, tapi di mata Guyan, kamu hanya alat untuk mencoba baju. Pak, ini. Alat untuk mencoba baju. Kalau tidak, kamu ingin menyenangkanku, ingin berbaikan denganku. Tapi kamu tidak tahu, baju apa yang cocok untukku. Jadi, kamu membawa boneka baju ini. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tahu, kamu ingin memberiku kejutan, tapi tidak sengaja ketahuan olehku, begini saja Guyan. Aku bisa memberimu kesempatan. Baju ini sudah kubeli, kalau kamu ingin membeli. Silakan pilih yang lain, dan...
Kartu ini milikku, kamu tidak berhak menggunakannya. Guyan, apa maksudmu? Maksudnya jelas, kalau tidak mengerti, aku ulangi lagi. Mengambil tanpa izin itu mencuri. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Cheng Sui, Guyan sudah putus denganmu. Kenapa kamu masih nempel-nempel sama dia? Kamu sungguh tak tahu malu. Aku sedang bicara dengan Guyan, kamu ikut campur apa? Cheng Sui, kamu ngapain? Guyan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Hari ini bayar biaya pengobatan ibuku. Lalu berlutut dan minta maaf sama aku untuk hal-hal sebelumnya. Aku bisa memaafkan. Kamu gila ya? Siapa yang mau minta maaf sama kamu? Kamu suka banget jadi cadangan ya? Kamu tahu nggak? Semua yang Guyan lakukan hari ini cuma buat bikin aku kesal. Biar aku merendahkan diri ke dia, kamu cuma alat aja. Cheng Sui, kamu bikin jijik. Waktu Guyan baik sama kamu acuh tak acuh. Sekarang dia udah putus sama kamu masih nempel-nempel. Aku belum pernah lihat orang yang lebih tak tahu malu dari kamu. Sepertinya kamu benar-benar nggak kenal Guyan. Cara aku dan Guyan kami berhubungannya seperti ini. Dia suka aku, demi aku dia bahkan bisa rela nyawanya. Dulu cuma perlu aku telpon. Walaupun lagi operasi, dia bisa bangun dari meja operasi buat cari aku. Bahkan kalau aku suka Luyu, dia bisa tutup satu mata. Soalnya dia suka aku. Iya kan, Guyan? Guyan, Aku dulu emang suka kamu, aku itu si anjing mati. Di samping kamu, si cantik kampus Cheng. Kamu suruh ke timur, aku nggak berani ke barat. Kamu suruh berdiri, aku nggak berani duduk. Tapi kamu lupa, aku Guyan. Juga manusia biasa. Kamu pikir seseorang yang digigit ular berbisa bakal dekat-dekat lagi sama ularnya? Kalau dia mau baju-baju ini, biar dia beli sendiri aja. Guyan, apa katamu? Katanya hati wanita paling jahat, tapi menurutku, kamu Cheng Sui. Lebih buruk dari binatang. Kamu. Ini peringatan terakhirku, kita udah putus. Jangan ganggu aku lagi, atau jangan salahkan aku nanti. Hei. Guyan, beraninya kamu putus sama aku. Xiao Sui, ternyata kamu di sini. Luyu, kok kamu bisa datang? Xiao Shui, aku dengar. Besok Guyan ada acara lelang, kamu ada undangannya nggak? Bisa ajak kita pergi bersama nggak? Lelang? Ayah, di kehidupan sebelumnya, Guyan ngadain lelang buat aku. Dia bahkan beliin kalung super mahal buat aku. Sui, kalung ini, kamu suka nggak? Jelek banget, siapa yang suka? Bisa nggak kamu jangan? Kamu selalu menggunakan cara ini untuk membujukku. Ternyata lelang tetap berlangsung sesuai rencana. Artinya, Guyan ingin mengulangi trik lamanya lagi. Guyan, kamu memang seperti anjing yang tak bisa berhenti makan kotoran. Sudah bertahun-tahun, kamu masih suka menggunakan cara merampas dengan paksa. Tidak perlu undangan, besok kita langsung pergi saja. Langsung pergi? Tidak akan diusir? Tidak, Guyan malah sangat ingin aku datang. Di kehidupan sebelumnya, lelang ini adalah persiapan matang Guyan. Dia ingin membeli koleksi termahal untuk menyenangkanku. Agar aku setia padanya seumur hidup. Tapi hatiku sudah mati. Tapi tidak mati karena dia. Kilya. Tidak ada undangan, masih ingin masuk sembunyi-sembunyi. Kamu buta ya? Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya menghalangi aku. Kamu yang ingin bertahan di sini? Siapa kamu? Aku memang tidak tahu. Tidak tahu. Kalau begitu, kamu tahu siapa pemilik lelang hari ini? Jangan-jangan kamu? Tentu saja, koleksi termahal di sini hari ini. Aku yakin Guyan sudah mengincarnya. Hari ini, dia pasti akan membelinya untukku. Karena ini adalah koleksi paling mencolok di seluruh kota. Di matanya, hanya koleksi ini yang layak untuk menyenangkanku. Hahaha. Kamu gila ya? Koleksi ini bernilai sangat tinggi. Masih untuk menyenangkanmu? Apa kamu berlapis emas? Atau bertabur berlian? Hahaha. Kamu meremehkan orang. Nanti kamu akan tahu. Masih berani menghalangi aku? Tidak ada undangan. Tidak boleh masak. Nona Xia. Kenapa kamu begitu hormat padanya? Dia juga tidak punya undangan. Oh, Nona Xia adalah pacar bos Gu kami. Untuk apa undangan? Kalau kamu, jangan bermimpi. Yang tidak mungkin. lihat, dia datang. Guyan, kamu datang. Guyan, kamu datang tepat waktu. Satpam kamu ini, matanya kurang awas, sampai salah mengenali Xiao Sui kami. Cepat suruh dia membiarkan kami masuk. Ada apa? Mereka tidak punya undangan, masih memaksa masuk. Mereka bilang, Anda datang ke lelang ini untuk mereka. Mundur dulu. Uang di kartu ini, anggap saja hadiah untukmu. Terima kasih, Bos Gu. Guyan, apa maksudmu?
Ibuku sakit parah. Kamu tidak mengeluarkan uang sama sekali. Malah memberi sapam. Sebanyak ini. Cheng Sui. Apa yang kukatakan sebelumnya belum jelas? Kita sudah putus. Jika kamu tidak mengadakan lelang ini hari ini, mungkin aku masih akan mempercayaimu. Apa yang salah dengan lelang ini? Apa? Apakah kamu yakin akan memenangkan lelang hari ini? Bagaimana dia tahu? Ya, lalu apa? Meskipun kamu membawa Xia Shuang hari ini, tapi aku sama sekali tidak marah karena aku tahu. Seumur hidupmu, kamu pasti tidak akan pernah meninggalkanku. Xiao Shui, lihat, Jemengeku. Xia Shuang, aku sudah bilang, kamu tidak akan bisa mengalahkan Xiao Sui. Nanti di lelang, kamu akan dipermalukan. Aku percaya Guyan, dia tidak akan membohongiku. Ayo pergi. Selamat datang di lelang hari ini. Barang lelang hari ini adalah sebuah kalung perhiasan dari keluarga kerajaan Belanda. Kalung perhiasan kilas atas bernilai 50 juta. Silakan lihat. Kalung perhiasan ini terbuat dari safir kelas atas. Dai petang dan daesa. Sidiap ada bernilai sangat tinggi. Konon ini adalah hadiah ulang tahun dari kaisar terakhir Belanda. Untuk sang ratu. Melambangkan cinta yang abadi. Xiao Sui, kalung ini memiliki makna yang bagus. Pasti Guyan akan membelinya untukmu, kan? Dia memang akan memberikannya padaku. Aku iri pada Xiao Sui. Memiliki seseorang yang mencintaimu sepenuh hati. Jika kalung ini diberikan Cheng Shui untukku, aku pasti akan kaya. Xiao Shui, cepat kirim pesan ke Guyan, katakan kamu memaafkannya. Suruh dia membeli kalung itu dan memberikannya padamu. Tidak, kecuali dia sendiri membawa kalung itu dan berlutut di hadapanku. Baru aku akan menerimanya. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkannya. Memang Xiao Sui kita punya cara. Anak muda dari grupku yang terhormat, lalu apa? Tetap saja kamu yang mengendalikannya. Cheng Sui, sungguh tidak tahu malu. Ketika Guyan memberikan kalung itu padaku, aku pikir, kamu hanya bisa iri. Hari ini, asalkan Guyan memberikan kalung itu padaku, aku akan mempertimbangkan untuk kembali bersamanya. Dan kamu hanyalah sampah di kehidupan sebelumnya. Kalung ini adalah milikku. Di kehidupan ini, itu juga hanya milikku. Cheng Sui, aku akan membuatmu melihat tekadku untuk putus denganmu. Sekarang lelang dimulai. Pain Award pertama kami adalah 50 juta, 80 juta. 1 miliar. Tuanku menawar 1 miliar. Ada yang lebih tinggi? 1 miliar sekali. Kalung yang melambangkan cinta abadi ini. Ini milik tuanku, bagus sekali, Xiao Sui. Kalung ini pasti untukmu, lihatkan. Dia berhasil membelinya, sekarang mari sambut tuanku. Naik ke panggung untuk menyampaikan pidato lelang. Saya sangat senang bisa membeli ini di acara penting. Simbol cinta yang abadi, kalung, Ocean Heart. Bagaimanapun usahamu, yang dia cintai tetaplah aku. Kau hanya penggantiku, sekarang aku sudah kembali. Guyan pasti akan mengumumkan hubungan kami di lelang ini. Aku kasihan padamu, jadi korban cinta kami. Aku percaya Guyan, dia tidak akan membohongiku. Lagi pula, belum pasti, kok sudah percaya. Kalung itu untukmu? Tidak percaya kenyataan juga tidak apa, aku tidak marah. Tapi Guyan, dia orang yang teguh pendirian. Demi aku, dia rela menghadapi badai dan menginap di luar. Selalu memikirkan aku, akulah cintanya. Kau hanya alatnya untuk membuatku jengkel. Kalau kau mau berpikir begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah bicara banyak. Pasti semua sudah paham. Kepada siapa aku akan memberikan kalung ini? Orang bilang dulu kereta kuda lambat. Seumur hidup hanya cukup cinta satu orang, gemboknya juga cantik. Dikunci saja dia akan paham. Orang bilang sulit cari teman sejiwa, bertemu seseorang. Yang mengertimu tidak mudah, tapi aku ingin bilang. Asal bertemu yang dicintai. Setiap hari adalah cerah. Xiao Sui, dia pasti maksudnya kamu, tentu saja. Siapa yang tidak tahu, Guyan itu anjing peliharaan Xiao Sui. Pengakuan manis seperti ini. Kalau bukan untuk dia, untuk siapa? Dengar jelas, Xia Shuang, akulah pemeran utama di hatinya, kau hanya figuran. Iya, harusnya aku sadar dari dulu. Dia jelas sangat mencintaimu.
Aku akan memberikan kalung ini kepada orang yang paling kucintai seumur hidup. Permainan berakhir, si penipu harus pergi. Mengapa aku harus pergi? Guyan yang mengundangku ke sini. Xie Shuang, kau memang tidak kapok sampai dapat celaka. Xiao Shui bermaksud baik menyuruhmu pergi. Agar nanti mukamu tidak kebengkak-bengkak, jelek. Aku tidak perlu kebaikan hatinya. Aku hanya perlu percaya padanya saja. Percaya, kira-kira kau dianggap apa oleh Guyan? Teman sekelas yang dulu tidak pernah diperhatikan. Tidak pernah bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Menyapa orang yang lewat. Kau tak sengaja saat Guyan makan. Saya memiliki sepotong nasi dan saya adalah cahaya bulan putih di hatinya. Apa yang kamu lakukan dengan aku? Ya, aku seharusnya mengenali Guyan. Bagaimana mungkin dia benar-benar putus dengan Anda? Itu tidak terburu-buru. Sayang, setelah kau mendapatkan kalung itu, kau pasti akan memberiku. Benar. Jangan khawatir, milikku adalah milikmu. Maka aku merasa lega. Guyan, aku bisa menjagamu, aku masih bisa. Ada orang favorit saya dalam hidup ini. Musim panas, wanita musim panas. APA? Saya. Xie Shuang, tolong datang. Anda pergi, menantu perempuan Anda telah menjadi istri selama bertahun-tahun. Siapa ini? Kenapa aku tidak melihatnya di sebelah Gushao? Tidak tahu, apakah Gushao suka banget sekolah dengan nama keluarga Cheng? Kapan Anda mengubah orang? Xiao Sui, Anda baik-baik saja. Kau tutup mulutmu. Guyan, kau bilang kau ingin melambangkan cinta. Kalung yang tak tergoyahkan untuk barang palsu ini. Siapa bilang dia palsu? Bukankah dia hanya alat yang Anda gunakan untuk menemukan saya? Anda ingin memaksa saya untuk melakukannya. Anda mengambil kalung ini untuk saya di lelang ini. Aku tahu kenapa kau tidak mengakuinya. Cheng Sui, kau ingin mendengar yang sebenarnya. Tentu saja. Pikirkan. Sejujurnya, Guyan tidak pernah bercanda. Guyan, bagaimana kau bisa bicara dengan Xiao Sui? Kau tahu berapa lama? Saya pikir Anda menantikannya. Anda ingin kalung ini. Ambil untuk menjual uang. Aku hanya berkelahi dengan Xiao Sui. Saya memberi, and the Semyo Museum, sama yang paling berharga. Katakan kurang. Itu semua untuk saya, termasuk ketika saya tidur di malam hari. Memegang kartu bank saya untuk membuka kamar Anda. Termasuk ultrasound untuk kehamilan 3 bulan ini. Terlalu mengerikan. Wanita ini tidak bisa. Wops, pernikahan wanita ini kurang dari 8 kehidupan. Guyan, kau sudah cukup. Saya hanya menjelaskan sesuatu untuk membeli. Adapun foto Anda membuka kamar, Anda pikir, siapa yang memberikannya padaku? Ah, ini semua salah paham, salah paham, salah paham. Guyan, kalau kamu terus seperti ini, tidak akan ada ruang untuk berbalik lagi. Apakah kamu masih ingin bersama Xiao Shui? Aku bilang ya. Kamu hanya perlu sekarang berlutut dan minta maaf, mengakui kesalahanmu. Katakan bahwa kamu salah menuduhnya, katakan bahwa kamu sengaja membuatnya marah. Foto-foto ini juga kamu palsukan, dengan begitu kamu masih punya kesempatan. Lu Yu. Apakah kamu benar-benar menginginkan daftar untuk belajar di luar negeri? Aku hanya khawatir dengan kesehatan tante. Kamu tahu, dengan caramu ini, berapa banyak waktu pengobatan yang terbuang. Guyan, aku kalah, aku mengaku. Bukankah kamu hanya ingin membuatku bersama denganmu? Bukankah kamu hanya ingin memaksaku menikahimu? Asalkan kamu setuju dengan 3 syaratku. Pertama, berikan kuota belajar di luar negeri kepada Luyu. Ini sangat penting baginya. Kedua, bantu ibuku berobat. Ketiga, aku bisa setuju menikahimu, tapi aku tidak mencintaimu. Tanpa izinku, kamu tidak boleh menyentuhku. Cheng Sui, apakah kamu terlalu banyak membaca novel CEO? APA? Aku, seorang anak kaya yang tampan. Mengapa harus menikahi seorang wanita yang tidak mencintaiku? Dan harus mengeluarkan banyak uang untuknya? Guyan, aku memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu akan menghargainya? Terserah padamu. Barang sampah sepertimu. Mengapa aku harus bersamamu? Di kehidupan sebelumnya, kamu bahkan bisa membantu Luyu membesarkan anak. Mengapa di kehidupan ini tidak bisa? Apakah kamu yakin aku masih akan mencintaimu? Yakin aku masih akan memaafkanmu tanpa batas? Guyan. Di kehidupan sebelumnya, bukankah kamu berteriak meminta kebebasan dariku? Aku memberimu kebebasan, Cheng Sui. Aku benar-benar tidak menginginkanmu lagi. Guyan, apa yang kamu katakan? Berani sekali kamu mengatakannya lagi. Aku bilang,
Aku tidak menginginkanmu lagi. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Tidak bisa putus, Guyan, kamu berhenti. Jangan memohon padanya, langit tidak pernah menutup semua jalan, pasti ada solusinya. Dia ingin memaksaku, tidak mungkin. Bagaimana bisa kalian putus? Kalau kalian putus, bagaimana aku bisa pergi ke luar negeri, memohon padanya? Lu Yu, bagaimana kamu? Aku selalu seperti ini, wanita bodoh. Guyan, aku janji, aku tidak akan pernah menyentuh wanita bodoh ini lagi, aku janji. Aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi, oke? Beri aku kesempatan lagi, kuota untuk pergi ke luar negeri ini. Ini sangat penting bagiku, kumohon. Lu Yu, kamu masih ingat proyek yang kamu dapatkan beberapa waktu lalu? Sekarang, dengan ini saya beritahukan, proyek ini dibatalkan. Guyan, proyek ini adalah satu-satunya andalanku untuk lulus. Kamu tidak bisa membatalkannya. Guyan, bukankah kamu bilang kamu menyukaiku? Cheng Sui, kamu sendiri yang bilang, uang tidak bisa membeli cinta. Guyan, kamu pikir tanpa kamu, aku akan menderita. Singkirkan wajah penyelamat palsumu itu di kehidupan ini. Tanpa kamu, aku akan hidup lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Lebih bahagia, lebih bebas, aku akan menghabiskan hidupku bersama orang yang kucintai. Aku akan melihat anak kita tumbuh besar setiap hari. Baiklah, terserah kamu. Kami pergi. Para bos, silakan minum. Bos. Lu Yu ini benar-benar tidak punya hati setelah menikahi Cheng Sui. Dia tidak punya pekerjaan, masih harus kerja di bar setiap hari. Pergi ke kamar mandi. Terima kasih. Melihatku seperti ini, kamu puas? Jika kamu pikir semua ini adalah kesalahanku, aku tidak ada yang bisa dikatakan. Kamu pura-pura tidak peduli. Untuk siapa? Kamu membuatku seperti ini, bukan hanya untuk membuatku. Memohon padamu? Kamu pikir aku yang mengikutimu? Kalau tidak, bukankah kamu suka melakukan hal seperti ini? Pura-pura bertemu secara kebetulan, bukan hanya cari perhatian. Bos kita bilang, hari ini jika aku bisa menjual 100 botol minuman, aku bisa mendapatkan 1 juta. Dengan 1 juta ini, aku bisa mengobati ibuku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi dikendalikan olehmu. Aku minta kamu berpikir baik-baik. Menjual 100 botol minuman bisa dapat 1 juta. Jika benar ada hal seperti ini, kenapa bosmu tidak melakukannya sendiri? Tentu karena aku cantik dan pintar. Lu Yu, dia tidak peduli padamu. Urusanku bukan urusanmu. Minum. Maaf kakak, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. 1 juta, kamu masih mau tidak? Minum. Hahaha. Kenapa? Kenapa sudah lama sekali? Orang yang membeli minumanku waktu itu tidak pernah muncul lagi. Maaf, orang yang membeli minumanku waktu itu. Apakah dia pernah datang belakangan ini? Ini. Aku mohon, beritahu aku. Jateng, Kalau begitu, cepat bawa aku mohon. Anda yakin ingin pergi? Tentu saja, dia telah membantu saya begitu banyak, secara logis dan emosional. Saya harus menemuinya. Anda sudah memikirkannya, jangan sampai menyesal ya. Bagaimana mungkin? Dia seperti cahaya dalam kegelapan saya. Harapan terakhir saya. Sepanjang hidup ini, saya bersedia membalasnya dengan diri saya sendiri. Silakan masuk.
Tuan, terima kasih telah membeli semua minuman saya hari itu. Jika bukan karena Anda, setelah Guyan meninggalkan saya tidak tahu bagaimana saya harus hidup. Guyan. Anda. Hari itu, Anda yang membeli semua minuman saya. Ya, Mengapa Anda melakukan ini? Mengapa Anda diam-diam membantu saya tapi tidak memberitahu saya? Apakah Anda kasihan pada saya? Cheng Sui, saya telah diam-diam membantu Anda berkali-kali. Saya juga pernah mencurahkan semua perasaan saya untuk Anda. Tapi yang saya dapatkan adalah Anda menghindar. Guyan, saya. Anda baik-baik saja di masa depan. Tuan dan Nyonya, lihat mainan ini. Untuk anak atau teman juga bisa. Wah, ini bagus sekali. Berapa harganya? Ini 10 yuan. Cheng Sui. Anda, bagaimana? Anjing menjelat pergi sana. Anda? Wah, tidak perlu kembalian. Guyan, itu Cheng Sui? Jangan lihat lagi, ayo pergi. Halo, Halo, ini Guyan? Kami dari penjara Nancheng. Apakah Anda kenal seorang tahanan bernama Cheng Shui? Polisi bilang, setelah Cheng Sui menikah dengan Lu Yu, tahun kedua. Lu Yu ketahuan selingkuh, Lu Yu mendorong anaknya. Bagian belakang kepala terbentur di tepi jalan, orangnya langsung meninggal. lalu bagaimana dia bisa masuk penjara? Dia tidak menangis atau marah, setelah pulang, dia memasukkan racun ke dalam makanan, membunuh seluruh keluarga Lu. Katanya saat polisi tiba, dia duduk di antara mayat sambil tertawa. Wajahmu basah oleh air mata, kamu bilang jika dia dulu memilih untuk bersama kamu. Apakah dia akan menyesal? Aku sudah bilang, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Uang tidak bisa membeli cinta sejati, tidak akan pernah bisa. Bagaimana dengan kerajaan bisnis? Kamu adalah seorang jagoan, lalu apa? Kamu mendapatkan tubuhku, tapi Lu Yu juga mendapatkan hatiku. Dia. Kakak, ini surat dari seorang kakak untukmu. Terima kasih. Guyan, selamat atas kelahiran kembalimu. Aku juga terlahir kembali di kehidupan ini. Jauhilah aku, orang yang buruk ini, agar kamu bisa memiliki akhir yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kamu seharusnya menjadi keajaiban bisnis, tidak seharusnya terhambat olehku. Di kehidupan ini, biarkan aku yang menjauh darimu. Untuk membayar hutangku dari kehidupan sebelumnya, Guyan dan Xie Shuang. Jalani hidup bahagia dengan baik.